Halo bro, kembali lagi bersama kita di Hakiyama Romansa. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang mindset PDKT dan kali ini kita masuk di materi yang keempat, yaitu PDKT itu maksimal 1 bulan. Ya, aku jadi inget bukannya lagi ya soalnya. Jadi kenapa PDKT itu maksimal harus 1 bulan? Sebenarnya maksimal ini istilahnya adalah apa ya? Jarak antara lo kenalan sama PDKT itu paling lama itu adalah 1 bulan. Kalau kurang dari itu ya nggak masalah. Misalkan lo ngerasa nggak cocok dalam 1 minggu lo PDKT sama cewek dan lo ngerasa nggak cocok, ya udah pergi aja. Itu juga lebih bagus. Tapi ini adalah jarak maksimal. Maksimal itu berarti ini paling lama bro. Kalau lo PDKT lebih dari 1 bulan, ya itu artinya lo bukan PDKT, tapi lo ngejar. Lo ngejar cewek alias lo menjadi badutnya cewek. Kenapa PDKT itu harus maksimal 1 bulan? Ya, karena pertama, ketika lo menetapkan waktu, lo tuh akan istilahnya menghargai diri lo sendiri. Sehingga apa? Lo nggak ngejar-ngejar cewek. Anggapannya gini bro, ketika lo PDKT, lo menetapkan waktu, gue mau PDKT sama dia, tapi minimal, ya kok minimal, maksimal waktunya itu adalah 3 minggu. Selama 3 minggu itu kalau nggak ada progres ya gue akan pergi. Itu bagus. Karena apa? Karena ketika lo PDKT itu harus ada penetapan waktunya. Kalau lo nggak menetapkan waktu, lo akan ngejar terus, bro. Karena apa? Karena habitnya cewek, salah satu mentalitas dari seorang pria itu adalah ngejar cewek. Sehingga kalau lo nggak menetapkan waktu, maka lo pasti akan ngejar terus. Dan ketika lo ngejar, lo akan jadi badut. Dan ketika lo jadi badut ya lo nggak akan direspek sama orang, lo cewek juga nggak akan respect sama lo dan lo pasti akan dimanfaatkan. Sehingga hal pertama yang harus lo masukkan ke dalam kepala kalian adalah kalau kalian mau PDKT kalian harus menetapkan waktunya. Menetapkan waktu ini bebas tapi maksimal itu 1 bulan. Jadi misalnya lo apa ya mau PDKT sama cewek, ya lo tetapkan lo mau PDKT sama dia waktunya durasinya berapa hari atau berapa minggu. Maksimal 1 bulan. Kalau selama 1 bulan ini nggak ada progres apapun, bahkan lo chat aja dia nggak bales, ya itu tanda bahwa lo harus merelakan cewek tersebut. Dan artinya ya skip aja cewek itu dan cari cewek lain. Ingat bro, makin lama lo menetapkan waktu ini, lo akan makin candu sama dia. Makin lama lo apa ya istilahnya membiarkan rasa ini menggebu-gebu sama cewek, maka itu akan membuat lo berinvestasi emosi sama dia dan jatuhnya lo pasti akan ngerasa terikat banget sama dia padahal kalian gak ada hubungan apapun. Sehingga penting banget untuk menetapkan waktu ketika PDKT biar lo nggak ngejar-ngejar terus. Oke, itu penting banget. Nah, yang kedua, alasannya adalah ketika lo sudah menetapkan waktu, maka lo itu nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang tenaga. Anggapannya gini, misalkan gue akan PDKT sama dia minimalnya waktunya 2 minggu. Kalau nggak ada progres apapun, ya udah, gue akan pergi dan cari cewek lain. Bayangin bro, kalau lo nggak menetapkan waktu maksimal, maka lo pasti akan ngejar-ngejar cewek. Lo ngerasa nih, minggu pertama, lokasi antar jemput dia, tapi dia tetap nggak respect sama lo. Dia nggak pernah panggil lo sayang, dia nggak pernah apa ya mesra sama lo hajar lagi minggu kedua kasih dia iPhone tapi tetap dia kayak nggak peduli sama lo, kadang chat lo dibales kadang nggak. Lo hajar lagi nih minggu ketiga lo kasih motor kasih mobil tapi sama aja dia nggak respect sama lo. Akhirnya minggu selanjutnya lo kasih rumah, bulan selanjutnya lo kasih dia pesawat helikopter dan lain sebagainya tapi dia tetap nggak cinta sama lo. Akhirnya apa? Lo ngejar-ngejar dia, lo rugi waktu, lo rugi tenaga, lo rugi uang juga bro. Di situ bahayanya kalau lo tidak menetapkan waktu ketika PDKT. Nah kalau lo sudah tahu nih, oh gue udah tahu bro, gue akan menetapkan waktu bro. Tapi apa yang harus gue lakukan setelah itu bro? Nah di sini gue akan bahas. Nah ketika lo sudah menetapkan waktu ya, kalau lo pakai rumus gue, misalkan maksimal 1 bulan, maka lo bisa terapkan ini. Ini gue bagi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah kalau misalkan kalian punya preferensi, misalkan maksimal gue PDKT itu
2 minggu, maka ini bisa dirapel, istilahnya digabung-gabung. Pada intinya kalau misalkan gue jelasin dulu yang 1 bulan ya. Nah kalau kalian PDKT 1 bulan minimal, di minggu pertama kalian itu chattingannya lancar. Chattingan lancar tuh artinya ketika lo ngechat dia balas. Selanjutnya ketika lo nanya, dia juga balik nanya ke lo. Jadi komunikasinya 2 arah. Tapi kalau lo nanya, dia bales, tapi dia nggak pernah nanya balik ke lo, ya itu jatuhnya wawancara. Jadi penting banget, chat ini penting ya. Untuk minggu pertama, chattingan itu penting. Kalau chattingan lo udah lancar, udah asik, minggu minggu kedua, itu lo ajak dia jalan. Jadi penting banget ya, setelah chattingan itu lancar, kalian minggu kedua harus ngajak dia jalan. Ini jalan pertama. Jadi kayak misalkan hari Senin sampai Sabtu kalian itu chattingan dan chattingannya udah lancar, nah pas malam minggu itu lo bisa ajak dia jalan. Jadi maksimal minggu kedua tuh kalian harus jalan pertama. Oke? Kalau jalan pertama ini lancar ya, lo pasti akan nanya kan, jalan pertama ini kira-kira ngapain aja bro? Nah nanti kita akan bahas, tapi at least lo tahu gambarannya dulu, kita pelan-pelan. Nah kalau minggu kedua ini lo sudah bisa jalan sama dia, jalan pertama ini bisa rapelan ya. Rapelan tuh kayak berurutan gitu. Misalkan hari Sabtu lo ngajak dia ngedate ya, hari Minggunya lo bisa ngajak dia jalan lagi. Kayak misalkan kalian bisa lari pagi ya kan, atau mungkin kalian bisa jogging kan, Minggu biasanya libur tuh. Nah itu juga bisa. Nah minggu ketiga setelah itu, jarak antara minggu kedua dan minggu ketiga ini, karena kalian udah pernah ketemu, dan kalau kalian pas ketemu ini, ketemu pertama, jalan pertama ini kalian ngerasa cocok, maka jangan ragu untuk telepon atau video call sama dia. Minggu kedua dan ketiga itu perlu banget. Habis ketemuan, habis ngedate, ngerasa cocok, ya video call lah, sleep call dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Nah itu minggu ketiga lo harus bisa dapetin itu. Nah minggu keempat lo harus bisa jalan kedua kalinya. Atau bahkan di minggu keempat ini bisa jadi lo udah jalan ketiga atau bahkan jalan ke-5 kalinya. Karena apa? Karena di sela-sela minggu kedua sampai keempat ini kan pasti ada banyak waktu kosong kan. Ini bisa lo gunakan untuk jalan lagi. Nah minimal kalau lo menggunakan teknik 1 bulan, lo bisa terapkan ini. Jadi per minggu itu ada evaluasinya. Minggu pertama chattingan lo harus lancar. Minggu kedua lo harus bisa ngajak dia jalan. Minggu ketiga lo harus bisa ngajak dia video call atau teleponan atau sleep call. Nah minggu keempat lo bisa ajak ngedate lagi. Nah ini adalah salah satu progres PDKT yang mungkin gampang banget untuk dihafalin. Tapi kalau misalkan kalian maksimal 2 minggu, ya lo bisa rapel. Kalau 2 minggu, gue akan tulis seperti ini bro. Kalau misalkan durasi kalian penetapannya maksimal 2 minggu, maka 2 minggu tuh kita bagi, 2 minggu berarti 14 hari ya. 14 hari kita bagi menjadi ini aja. Kan 7 hari kan, minggu pertama, minggu kedua. Nah gini aja. Nah minggu pertama itu tetap chattingan. Dan minggu kedua itu harus langsung jalan. Jadi bisa dibilang mungkin di minggu ini kan 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7 hari. Nah, di sini 7 sampai 14 hari. Nah, coba lo chat dia 1 sampai 7 hari ini lancar atau tidak. Kalau misalkan lancar, di minggu pertama ini bisa langsung lo ajak jalan. Oke, kalau chattingan lo lancar. Tapi kalau lo masih ragu-ragu, ya udah. Jadi hari ketiga sampai 4 itu bisa lo gunakan untuk jalan kalau memang dia tuh benar-benar tertarik. Kita bisa tahu kok ketertarikan cewek itu dari chattingannya dia. Kalau dia sering intens banget chattingan sama kita, bahkan dia tuh chattingannya udah banyak banget, rame, pakai emot, ya lo hari ketiga keempat langsung ajak jalan nggak masalah. Setelah itu lo pasti bisa, setelah itu misalkan anggap aja 3 sampai 4 ini lo jalan, ya otomatis setelah
hari ke-5 sampai 14 ya lo bisa sleep call. Jadi gue sarankan sih, ketika lo udah pernah jalan sama cewek dan lo ngerasa cocok sama dia dan cewek itu interest sama lo, bener-bener kayak apa ya, ketika ketemuan pertama tuh dia ngerasa asik, oke gitu, lo langsung hajar dengan menggunakan video call atau sleep call. Ini adalah salah satu kunci bro. Ketika lo udah jalan satu kali dan lo ngerasa cocok, hajar dengan video call dan sleep call. Ini adalah salah satu hal yang paling penting biar cewek itu bisa terikat sama lo untuk membangun chemistry. Oke, jadi ini adalah salah satu bisa dibilang teknik jitu atau istilahnya jurus pamungkas. Kalau udah jalan dan lo ngerasa cocok, dia juga ngerasa welcome, hajar dengan menggunakan video call dan sleep call. Oke, chattingan 1-3 hari lo ngerasa cocok, ajak jalan. Setelah jalan lo ngerasa cocok, hajar dengan sleep call dan juga video call. Nanti di minggu kedua lo ajak jalan lagi. Nah di sela-sela chattingan ini, lo pasti akan nanya, kira-kira apa ya bro chattingan, topik-topik yang menarik, kira-kira apa ya bro chattingan, teknik chattingan yang bisa gue gunakan agar gue itu tahu karakter cewek ini seperti apa. Gue juga sudah menyiapkan itu semua, jadi jangan khawatir, kalian pantengin aja channel ini terus menerus. Oke. Jadi apa yang gue sampaikan di sini adalah pengalaman gue pribadi yang gue rumuskan menjadi sebuah ya semacam kuliah singkat lah. Gue bisa kok ngisi kayak gini 14 SKS bisa. Tapi di sini gue akan membagikan tipis-tipis. Tapi kalau kalian berminat untuk konsultasi sama gue atau kalian ikut pelatihan gue, e-course gue, nggak masalah, gratis. Kalian bisa coba linknya di deskripsi. Jadi kalau kalian mau konsultasi, mau gabung ke grup, kita mau bikin meeting rame-rame juga nggak masalah. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan gabung ke komunitas dari HGMA. Cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Kalau lo punya kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan komen aja di komentar. Barangkali gue bisa baca dan barangkali gue bisa menjawab pertanyaan atau keresahan kalian. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bagikan video-video gue yang bermanfaat ini dan ilmunya sangat mahal ini ya kan. Gak ada orang yang bakal ngasih tahu hal seperti ini di luar sana bro, kecuali gue ya kan. Jadi jangan lupa bagikan video-video gue, like, subscribe juga. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang dan jangan lupa bahagia.